Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30, Sultan Syahir sedang bersantai dan mendengarkan radio dari saluran berbahasa Inggris. Lalu Sultan Syahir terkejut ketika ia mendengar berita kekalahan Jepang yang disiarkan dari radio tersebut. Di bawah sinar bulan purnama, Watch news of the defeat of Japan which surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir segera pergi ke tempat para golongan muda berkumpul. Saudara sekalian, Jepang sudah kalah. Ini adalah momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan kita. Barusan saya mendengar radio. Saluran itu memberitakan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tapi untuk menyatakan kemerdekaan, kita harus mendapatkan persetujuan dari para golongan tua. Kami dengar Bung Karno dan Hatta baru pulang dari Vietnam. Mungkin Bung bisa menemuinya nanti. Kamu benar sekali. Nanti malam saya akan memberitahu Bung Hatta tentang berita kekalahan Jepang. Pada malam hari di tanggal 14 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta sudah pulang dari Vietnam. Lalu Sultan Syahir mendatangi rumah Bung Hatta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada perlu apa kesini Sajrin? Ada hal penting yang harus kita bahas. Boleh saya masuk? Boleh, silakan Sajrin. Terima kasih, Bu. Baiklah, bagaimana pertemuan Anda di daratmu? Sajrin, pada pertemuan di Dalat kemarin, kita bisa bernapas lega karena Jepang akan memberikan kita kemerdekaan setelah PPKI menentukan keputusan kapan kita akan menyatakan kemerdekaan. Bung, saya telah mendengar berita kekalahan Jepang lewat radio berbahasa Inggris. Saya menyarankan bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera dinyatakan oleh Bung Karno, bukan oleh PPKI yang merupakan sekutu buatan Jepang. Untuk itu sebaiknya kita membicarakan ini bersama Bung Karno hari ini juga. Baiklah, saya sepakat untuk membicarakan ini bersama Bung Karno. Mari kita ke rumah Bung Karno. Setibanya di rumah Soekarno, mereka melihat Bung Karno yang sedang duduk dan membaca koran. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Syahir, Hatta. Ada apa kalian datang ke rumahku malam-malam begini? Kedatangan kami di sini untuk membahas tentang kemerdekaan, Bu. Bolehkah kami duduk? Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Begini, Bu. Siang tadi saya mendengar berita menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Mendengar berita ini, saya pikir ini adalah momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan Anda sebagai wakil dari rakyat Indonesia yang akan menyatakan kemerdekaan, dan bukan dari PPKI. Begini, Syahir. Saya kurang setuju dengan usulanmu. Janggal rasanya jika hanya saya saja yang menyatakan kemerdekaan Indonesia dan bukan PPKI. Itu benar Syahir. PPKI lah yang beri tugas oleh Jepang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Kami harus memastikan kemerdekaan ini berjalan sangat terorganisir. Tapi, Bung, maaf, Syahir. Sebaiknya kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah kalau gitu, saya akan keluar dari sini. Golongan muda yang tidak sabar akan penundaan kemerdekaan pun melakukan rapat. Kita tidak bisa lagi menunggu. Jepang sudah menyerah. Ini kesempatan kita untuk bertindak. Benar, Cairo. Kita akan memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan ini hanya tidak untuk tergantung pada Jepang. Saya setuju. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Soekarno dan Hatta harus memimpin langkah ini. Namun, mereka terlalu berhati-hati. Mereka ingin menunggu keputusan dari Jepang. Kita perlu waktu untuk itu. Lalu, apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengambil tindakan yang berani. Kita bawa mereka ke tempat di mana mereka bisa membuat keputusan tanpa pengaruh Jepang. Kayaknya sih, bro. Itu tempat yang sempurna. Kita bisa menjaga mereka di sana dan memastikan proklamasi tetap berlanjut.
Baiklah, mari kita buat rencana. Kita tidak boleh gerah. Di tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda merencanakan untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Rencana itu dipimpin oleh Khairul Saleh. Di malam itu, Khairul Saleh menghampiri Hatta dan segera menyuruh Hatta untuk cepat-cepat ikut dengan dirinya. Saleh, ada perlu apa kamu kesini? Bung, ini penting. Kamu harus ikut dengan saya sekarang. Mengapa terlihat seperti berburu-buru begitu? Kita bisa membicarakannya sambil menikmati kopi dahulu. Tidak ada waktu, Bung. Kamu harus ikut dengan saya sekarang. Di malam itu, Hatta segera dibawa Saleh menuju Rengas Dengklok, sedangkan Wikana masih sibuk berbicara dengan Soekarno. Wikana menghampiri Soekarno dengan tujuan yang sama, membawa Soekarno, Hatta ke Rengas Dengklok. Suara ketukan pintu terdengar sangat keras dari pintu rumah Soekarno. Tak disangka, Wikana sudah sampai di kediaman Bung Karno. Masuk. Ada apa malam-malam begini? Tidak ada waktu, Bung, untuk mengobrol. Izinkan saya, Bo, membawa Anda keluar. Wikana, kau sedang main apa? Gimana? Ini sudah larut malam, lebih baik kamu pulang ke rumahmu saja. Tidak bisa, Bung. Saya datang sini tidak untuk main-main. Dan kau harus ikut saya sekarang. Ada apa ini? Soekarno dan Hatta pun telah sampai di Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta pun menanyakan maksud dari penculikan yang dilakukan oleh golongan muda. Untuk apa kalian menghubung kami di sini? Betul, apa yang kalian inginkan? Begini Bu, tujuan kami melakukan penculikan adalah untuk menjauhi Anda dari pengaruh Jepang dan juga mempercepat proklamasi kemerdekaan. Ya, kita tidak bisa menunggu lama lagi. Jepang sudah kalah, waktu kita untuk bergerak. Bu, kami memahami kekhawatiran Anda, tetapi ini adalah saatnya untuk Indonesia merdeka. Saya mengerti keinginan kalian, tapi kita harus berhati-hati. Saya tidak ingin tindakan kita menimbulkan pertumpahan darah. Saya setuju, Bung. Itu benar Bu, tapi kita tidak bisa menunggu kepastian dari Jepang. Kita harus mengambil inisiatif. Kami akan mendukung apapun keputusan Anda. Tetapi rakyat Indonesia tidak bisa lagi menunggu lebih lama. Mari kita gunakan waktu ini untuk merumuskan naskah proklamasi dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Saat golongan muda dan Soekarno-Hatta berdebat mengenai kapan proklamasi dilakukan, tiba-tiba Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Permisi. Untuk apa Anda datang ke sini? Sahrin memberitahu saya bahwa kalian semua membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Saya kesini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak bisa Subarjo. Bung Karno dan Bung Hatta harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia. Ya, saya berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada besok, 17 Agustus 1945 di Jakarta. Sudah saatnya kita pulang untuk merumuskan teks proklamasi. Baiklah, kita secepatnya kembali ke Jakarta. Bung, sudah saatnya kita kembali ke Jakarta. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mari kita proklamasikan kemerdekaan negara kita. Mari Bu. Setelah penculikan di Rengas Dengklok, golongan muda bersama Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo kembali ke Jakarta untuk merumuskan dan mengetik teks proklamasi. Setibanya mereka di Jakarta, mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda dan meminta Laksamana Maeda agar ia menyediakan rumahnya sebagai tempat merumuskan naskah proklamasi, dan Laksamana Maeda pun mengizinkannya. Permisi Laksamana. Kita sudah pulang dari Negativo. Iya. Jadi, korban kalian datang ke sini untuk apa? Begini Laksamana, kedatangan kami ke sini untuk meminta Anda untuk menyediakan rumah Anda sebagai perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah Anda menyediakan?
Boleh saja, silakan. Tapi apakah aman kami menggunakan rumahmu? Aman, saya bisa menjamin bahwa mereka merumuskan pasukan di dalam. Silakan. Baiklah saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Saya punya usul. Bagaimana jika kata pertamanya kami, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini, kemerdekaan Indonesia? Baiklah, saudara-saudara. Kelanjutannya Bung, hal-hal yang mengenal pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah di bawah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Saiti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan? Jam 10 tepat, bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, saya akan menjadi Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Dia. Ada apa, Bu? Tolong kamu siapkan tiangnya ya. Siapa itu? Tapi kita akan melaksanakan di mana, Bu? Kita akan melaksanakannya di lapangan Ikada. Apakah semuanya setuju? Setuju. Baiklah. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia. Tolong kau perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi perubahan tempat pelaksanaan pembacaan proklamasi. Tempat yang tadinya dipilih untuk pelaksanaan proklamasi, yaitu lapangan Ikada, diganti menjadi rumah Bung Karno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dikarenakan pasukan Jepang sudah mengepung tempat itu. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berdiri di ambang sejarah. Berpuluh-puluh tahun lamanya bangsa Indonesia telah berjuang dengan gigih untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan perjuangan ini telah berlangsung selama ratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita harus mencapai kemerdekaan, itu ada naik dan turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, kita menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya kepada kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil resiko, mengambil nasib bangsa dan nasib tanah kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Dengan ini, kami nyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu lagi ikatan yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal dan abadi. Semoga Tuhan memberkati kemerdekaan kita.